Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pak Aux Channel. Hari ini kita akan membahas persamaan. Yuk kita mulai. Oke, teman-teman. Pertama, kita akan bahas definisi dari sistem dari persamaan linear, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya lebih dikenal dengan istilah linear equation. Jadi, secara definisi, linear equation adalah sebuah persamaan aljabar yang sukunya berupa perkalian konstan dengan variabel pangkat 1, mana himpunan penyelesaiannya akan selalu membentuk garis lurus jika digambarkan dalam grafik atau diagram kartesius. Nah, mungkin untuk memudahkan dalam pemahaman yang terkait persamaan linear, saya beri contoh. Misal di sini saya memiliki sebuah persamaan linear yang berbentuk 2x ditambah y. Di sini tidak terlihat, saya tulis ulang. 2x ditambah y sama. Nah, di sini untuk yang saya tandai dengan angka 1, yaitu nilai 4-nya, ya, itu kita sebutnya sebagai konstan, yaitu adalah sebuah angka yang berdiri sendiri. Sedangkan kemudian ada variabel, ya, yaitu variabel di sini yang saya tandai dengan tanda angka 2, yaitu adalah sebuah peubah, ya, harus pangkat 1, tidak boleh dikalikan dengan variabel yang lain, tidak boleh dioperasikan secara trigonometri maupun logaritma. Jadi variabel itu adalah huruf-huruf yang berada pada sebuah persamaan linear. Jadi kalau di contoh persamaan saya, variabelnya adalah x dan y. Kemudian yang terakhir adalah koefisien, ya, yaitu angka yang melekat pada variabel. Sehingga ketika saya memiliki sebuah persamaan linear 2x ditambah y sama dengan 4, maka 2 dari x itu adalah koefisien, dan 1 kali y, satunya adalah koefisien. Sedangkan untuk x dan y adalah variabel dan 4 adalah konstan. Nah, sebuah persamaan linear, teman-teman, memiliki beberapa sifat utama, ya, atau memiliki beberapa ciri-ciri atau mudahnya. Di sini sudah saya sebutkan. Yang utama, pertama adalah dari sisi variabel. Sebuah persamaan linear, variabelnya harus memiliki pangkat 1. Tidak boleh pangkat 2, pangkat pecahan, atau pangkat minus. Kemudian dalam sukunya, ya, maksudnya suku jika di sini adalah 2x dan y, maka 2x itu adalah satu suku dan y adalah satu suku. Dalam satu sukunya, tidak boleh ada variabel yang dikalikan atau dibagi. Contohnya misal 2x kali y ditambah y sama dengan 4. Itu bukanlah sebuah persamaan linear. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh dioperasikan secara trigonometri ataupun logaritma untuk variabel. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh, ya, mana yang termasuk sebuah persamaan linear, mana yang bukan. Di sebelah kiri itu adalah contoh dari persamaan linear. Ada x plus y sama dengan 2, ya. X-nya pangkat 1, y-nya pangkat 1, tidak ada peralihan angka. Variabel ada juga x min 3y sama dengan 1, ya, tidak melanggar, ya, aturan yang sudah ada. Ada juga x plus 2y plus 3z sama dengan 4, dan seterusnya. Bahkan z sama dengan 3 pun itu merupakan sebuah persamaan linear. Sedangkan untuk yang bukan persamaan linearnya, di sini saya berikan beberapa tanda. Ada x kali y plus x sama dengan 4. Ini melanggar ciri-ciri yang pertama, ya, peubahnya atau variabelnya dikalikan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada x pangkat 2. Nah, ini melanggar aturan yang pertama, di mana variabelnya harusnya pangkat 1, sedangkan di sini adalah pangkat 2. Atau mungkin 1 per x. Nah, 1 per x ini mungkin kan sebenarnya variabelnya tidak dikalikan. Tapi kalau kita mau menyelam lebih dalam, x sebenarnya 1 per x sebenarnya adalah x pangkat minus 1. Seperti itu. Sehingga x-nya menjadi 1. Kan tadi harusnya pangkatnya 1, bukan pangkat minus. Adapun juga ada log x seperti itu. Log x ditambah 2y. Aturan yang ketiga,
variabelnya tidak boleh dilakukan dalam operasi logaritma. Ataupun sin X, ya. Sin dari X, nah itu juga tidak boleh. Mereka bukanlah sebuah persamaan linear. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa persamaan tersebut dinamakan sebagai persamaan linear? Ya. Karena sebenarnya kenapa sebuah persamaan linear itu disebut sebagai linear, kata kuncinya ada di kata linear, di mana linear itu adalah garis lurus. Sehingga persamaan linear adalah sebuah persamaan yang memiliki himpunan solusi yang membentuk garis lurus. Bagaimana itu contohnya? Oke, kita lihat misal di sini kita memiliki persamaan 2x min y sama dengan 4. Kalau kita mau mencari solusi penyelesaiannya, maka kita harus menemukan nilai x dan y yang bisa memenuhi persamaan tersebut, yang bisa memenuhi 2x dikurangi y sama dengan 4. Yang pertama yang bisa kita temukan misal, ketika x-nya 0, maka y-nya 4. Ketika kita masukkan ke persamaan, maka terpenuhi. Ketika x-nya 1, maka y-nya menjadi min 2. Ketika kita masukkan misal 1 kali 2 sama dengan 2 dikurangi y, ya, y-nya adalah min 2, maka dikurangi min menjadi positif sama dengan 4. Jadi ini adalah beberapa contoh ya, himpunan solusi dari sebuah persamaan ini ya. Mulai dari x sama dengan 0, y x sama dengan 0 dan y sama dengan minus 4, x sama dengan 1 dan y sama dengan minus 2, x sama dengan 2 dan y sama dengan 0, serta x sama dengan setengah dan y sama dengan minus 3. Nah, di mana himpunan penyelesaian ini, teman-teman, itu satu paket, ya. Maka ini adalah satu paket, satu paket, satu paket. Kita tidak boleh di mix and match. Sehingga nanti ketika kita coba gambarkan himpunan solusi penyelesaian tadi ke dalam sebuah grafik X, Y atau diagram Kartesius misalnya, kita akan mendapatkan sebuah garis lurus. Jadi dari titik-titik himpunan penyelesaian tadi saya gambarkan ke dalam sebuah diagram Kartesius, dan kemudian ketika saya tarik garis antar titiknya, mereka membentuk sebuah garis lurus. Nah, garis lurus ini, teman-teman, mereka merepresentasikan dari masing-masing solusi ya dari persamaan linear 2x min. Jadi misal kalau saya mau memasukkan di titik ini ya, maka mereka juga pasti akan memenuhi persamaan linear 2x min 4. Saya mau mengambil titik yang berada di sini, dia pun juga akan tetap memenuhi persamaan dari 2x min y sama dengan. Oke, teman-teman. Itu adalah penjelasan dari persamaan ini. Selanjutnya kita akan membahas yang namanya sistem persamaan. Sampai jumpa.